إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini 10 Dzulhijjah, kita umat Islam terutama di Indonesia alhamdulillah telah melaksanakan satu ibadah yang dikenal dengan Al-Idul Akbar, yaitu hari raya besar. Maka senantiasa kita bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini sangat kita kenal bahwa ibadah yang begitu agung yang dilaksanakan hari ini yaitu salat. Lalu kemudian selanjutnya kita akan berkurban. Dan bagaimana dengan kisah kurban ini yang kita kenal dengan pengorbanan, menyembah, memberikan sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan awalnya yaitu dari keridhaan. Maka kurban ini kisahnya berawal dari keridhaan seorang perempuan, istri dari Nabi Ibrahim, Hajar, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya di tempat yang begitu jauh, di tempat tanpa air, tanpa tumbuhan, tidak ada kehidupan dan makhluk hidup di sana. Lalu kemudian Nabi Ibrahim membawa anaknya dan istrinya ke tempat tersebut. Lalu kemudian setelah sampai di tempat tersebut, lalu kemudian Ibrahim alaihissalam pergi, berbalik menuju Syam. Lalu kemudian istrinya mengatakan, "Ya Ibrahim, ila man tatrukuna?" Kamu mau kemana? Kepada siapakah engkau kemudian meninggalkan kami di sini? Kata Ibrahim, ilallah, saya akan pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Hajar mengatakan, raditu billah, maka saya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala jika seandainya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, Hajar berkata kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini? Kata Nabi Ibrahim, na'am, iya benar, Allah lah yang memerintahkan. Lalu kemudian Hajar dengan keridhaannya mengatakan, idzan la yudayyuna, kalau seperti itu maka pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kami. Lalu kemudian anak yang ditunggu kelahirannya oleh Nabi Ibrahim, lalu kemudian sampai pada umur dewasa, umur di mana anak yang telah diharapkan baktinya, membantu orang tuanya. Ternyata Nabi Ibrahim yang sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, falamma balaga ma'ahu as-sa'i qala ya bunay, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuk, sesungguhnya saya bermimpi saya menyembelihmu. Fanzur madza tara, sekarang bagaimana menurutmu? Perhatikan bagaimana keridhaan seorang bapak, seorang ayah yang telah menanti lama kelahiran anaknya, lalu kemudian dia bermimpi perintahnya untuk menyembelih anaknya. Lalu kemudian perhatikan keridhaan seorang anak tatkala disampaikan kepadanya, saya ingin menyembelihmu atas perintah Allah, sekarang bagaimana pendapatmu? Kata Nabi Ismail, ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Falamma aslama,
tatkala keridhaan itu telah sampai pada puncaknya dari seorang ayah dan seorang anak, mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jamin, dan sudah dibaringkan untuk siap disembelih. Wa nadainahu, lalu kami panggil, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguhnya engkau telah membenarkan mimpi tersebut dengan ingin melaksanakan perintah tersebut. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan seperti itulah kami membalas orang-orang yang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini adalah ujian yang begitu nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, lalu kemudian kami ganti dengan sembelihan yang begitu besar dari keridhaan. Lalu kemudian dari keridhaan seorang ibu, dari keridhaan seorang ayah, lalu kemudian Allah menganugerahkan kepada mereka seorang anak, yaitu Nabi Ismail, dan nikmat yang begitu besar. Dan lebih besar daripada nikmat itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul penutup semua rasul dari keturunan Nabi Ismail, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasula, ya Allah utuslah pada mereka ini seorang rasul. Dan diijabah doanya, buah dari keridhaan seorang ibu yang rela ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan seorang ayah yang rela menyembeli anaknya karena Allah Subhanahu wa taala, dan seorang anak yang rela disembeli oleh bapaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kita apa itu ridha? Apa yang dimaksud dengan ridha? Apakah ridha itu hanyalah berupa ucapan bahwa saya ridha? Tidak. Berkata para ulama bahwa ridha itu adalah antardha bima anta fihi, bahwa engkau ridha terhadap apa yang sedang engkau berada di dalamnya, minasyarri wa fis sarra'i wad dharra, dalam senang dan dalam susah. Wala tatamanna khilafa halika, dan pada saat itu engkau tidak ingin keadaan selain daripada itu. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak bahwa ridha itu adalah la yatamanna, bahwa orang yang diuji ini tidak menginginkan khilafa halihi, sesuatu yang berbeda dengan keadaannya pada saat itu. Orang yang diuji dengan sakit, dia tidak mengharapkan pada saat itu selain daripada ridha kepada Allah dengan apa yang Allah telah tetapkan baginya pada saat itu. Orang yang diberikan kesulitan hidup, dia tidak menginginkan sesuatu selain daripada keadaannya itu, dan dia ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan padanya. Maka wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, innal khaira kullahu fir ridha, sesungguhnya kebaikan seluruhnya ada pada ridha. In istata'ta an tarda wa illa fasbir, kerahkan seluruh kemampuanmu untuk ridha, jika tidak maka paling tidak kamu bersabar. Makanya salah seorang ulama berkata, Ibnu Mahran berkata bahwa man lam yarda bil qada, siapa yang tidak ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, falaysa bihumukihi dawa, maka tidak ada obat bagi kebodohannya tersebut tatkala dia tidak bisa ridha atau tidak ingin ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha itu dapat menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'ul muadzin, siapa yang berkata ketika dia mendengarkan azan dikumandangkan, lalu kemudian dia mengatakan raditu billahi rabba, saya ridha Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, ridha Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadir rasula, ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu dzambuhu, diampuni dosa-dosanya. Dan di antara keutamaan ridha itu sendiri bahwa barang siapa yang telah sampai pada derajat ridha, maka kemudian wajib baginya surga. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Sa'id,
wahai Abu Sa'id Al-Khudri, innahu man radiya billahi rabba, ketahuilah bahwa sesungguhnya siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai rasulnya, wajabat lahul jannah, wajib surga baginya, wajib surga baginya. Maka ridha ini yang susah, yang harus melewati latihan demi latihan. Ketika kita sampai pada puncak tersebut, maka surga wajib bagi kita, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di antara keutamaan ridha tersebut, bahwa Allah akan memberikan keridhaannya yang abadi di dalam surga. Tatkala orang-orang telah memasuki surga, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Kata penghuni surga, labbaika rabbana wa sa'dai, kami memenuhi panggilanmu dengan begitu bahagia ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal raditum, sekarang setelah kalian masuk surga, apakah kalian telah ridha? Kata penghuni surga, malana la narda, apa alasan kami untuk tidak ridha? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak engkau berikan kepada makhlukmu yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan kepada kalian afdala min dzalika, lebih afdal, lebih baik daripada apa yang telah saya berikan kepada kalian saat ini. Berkata orang-orang penghuni surga, ya Rabb, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik, wahai Tuhanku, adakah sesuatu yang lebih baik daripada masuk surga ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, uhillu alaikum ridwani, saya ridha kepada kalian, fala askhatu ba'dahu abadan, maka saya tidak akan marah murka lagi setelahnya selama-lamanya. Orang yang ridha, maka Allah akan ridha kepadanya. Puriai fang Allah Subhanahu wa taala, na puriai ki fang Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ridha ini lebih besar daripada nikmat surga itu sendiri. Wa ridwanum minallahi akbar, bahwa ridha dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hendaknya kita harus yakini bahwa itu ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakini bahwa tidak ada yang meleset dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita berkurban, ketahuilah bahwa puncak atau asal dari ibadah kurban ini adalah keridhaan dari seorang ibu, keridhaan dari seorang ayah, dan keridhaan dari seorang anak, lalu kemudian menghasilkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ridha ini sesuatu yang berat, karena harus didahului oleh musibah. Ridha ini sesuatu yang berat, sebab ridha ini, pilihan ridha atau tidak ridha, muncul setelah ujian, muncul setelah musibah, muncul setelah Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Ada orang yang ingin diuji, dia murka, dia marah. Ada orang yang diuji, dia bersabar. Ada orang yang diuji, dia ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridha setelah engkau memberikan ketetapanmu. Kami memohon kepadamu ridha setelah engkau memutuskan ketetapanmu. Ridha ini didahului oleh ujian, ridha ini didahului oleh musibah, ridha ini didahului oleh bencana. Lalu kemudian pada saat itu kita ingin ridha atau kita ingin murka, dan ridha akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada dari kehidupan ini kecuali kita semua berpindah dari ujian kepada ujian yang lain, dari musibah kepada musibah yang lain,
Akan tetapi dunia ini sesuatu yang berjalan dan pada akhirnya akan berhenti. Entah kita ini berhenti di tengah jalan ataukah memang dunia ini akan diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apakah kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhai atau dalam keadaan murka dan dimurkai? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang jiwanya berada dalam ketenangan, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhan kalian, radiyah, dalam keadaan ridha, mardiyah, dan dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita alami sekarang ini, apapun itu, semuanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah ridha, tanpa menginginkan dan mengharapkan sesuatu yang lain daripada apa yang telah kita alami sekarang ini. Maka itulah ridha. Jadi kalau sesuatu yang masih kita harapkan, seandainya begini, seandainya begitu, saya masih ingin begini, saya ingin masih begitu, maka ketahuilah sesungguhnya kita belum sampai pada derajat ridha tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha. Maka pada saat ini, pada hari ini, hendaknya kita semua memperhatikan adab-adab yang terkait dengannya. Berikan haknya kepada orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya untuk berkurban. Lalu kemudian berikan haknya kepada orang-orang yang berhak mendapatkan dari kurban tersebut. Lalu kemudian hari ini dan 3 hari setelahnya kita dilarang untuk berpuasa. Dan hari-hari ini adalah hari-hari ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan hari minum. Hari ini kita berkumpul, maka perhatikanlah adab-adab tatkala kita bertemu, agar kemudian keberkahan kita dapatkan. Perhatikanlah adab-adab tatkala kita bertamu. Perhatikanlah adab-adab tatkala kita bersilaturahim dengan keluarga. Berlapang dadalah, lalu kemudian berhusnuzanlah terhadap semua apa yang kita lihat, terhadap bagaimana orang memperlakukan kita tatkala kita datang ke rumahnya, datang kepada saudara kita. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnuzan kepada orang-orang yang kita temui. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya hari-hari yang penuh dengan keberkahan, dengan memperbaiki adab dan akhlak kita. Mudah-mudahan hari-hari yang seperti ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin memperbaiki diri kita dengan mengambil pelajaran dari salat hari ini, dari ibadah kurban, yaitu kepedulian berbagi kepada sesama, lalu kemudian memperhatikan keadaan umat Islam di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sayyiban nafi'.